Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasat Rasana dari kelompok 11. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pengambilan keputusan untuk menentukan pemain yang akan diikutsertakan dalam kompetisi bulu tangkis nasional. Kami menggunakan AHP dan WP. Di sini konsep metode AHP dan WP. Kita pertama AHP ya. Metode AHP ini dikembangkan oleh Sapi dan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks, di mana data dan informasi statistik dari masalah yang dihadapi sangat sedikit. AHP ini salah satu bentuk model pengambilan keputusan dengan multiple kriteria. Nah, metode AHP ini bisa melakukan analisis secara simultan dan terintegrasi antara parameter-parameter yang kualitatif atau bahkan kuantitatif. Perbedaan antara model AHP terletak pada jenis inputnya. Ini kenapa kita menggunakan AHP? Ini AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami, menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Kelebihannya juga mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Kekurangannya AHP, ketergantungan model AHP ini pada input utamanya. Jika input utamanya ini salah, maka hasilnya perhitungannya akan memberikan penilaian yang salah juga, keliru. Nah, metode AHP ini juga hanya metode matematis saja tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga metode ini hanya sebatas dari kebenaran model yang terbentuk. Nah, kalau yang metode WP adalah metode yang menggunakan perkalian untuk mengumpulkan rating atribut, yang mana atribut tersebut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot. Nah, biasanya ditambahkan dengan W bobotnya, seperti normalisasi proses tersebut. Nah, di sini juga ada metode WP. WP ini adalah himpunan berhingga dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam beberapa hal kriteria keputusan. Nah, WP juga salah satu metode untuk menyelesaikan masalah multi attribute decision making. Mirip dengan WS, hanya saja metode WP terdapat perkalian dalam perhitungan matematikanya. Sini juga WP juga disebut sebagai analisis berdimensi karena struktur matematikanya menghilangkan satuan ukuran suatu objek data. Jadi misal berat tinggi badan, tidak perlu ada satuan ukur kayak sentimeter atau meter. Nah, tidak melakukan proses normalisasi data dari matriks-matriks. Nah, langkah-langkah menggunakan metode WP ini, jadi kita mencari nilai bobotnya dulu. Nah, untuk mencari nilai bobotnya itu dilambangkan dengan W. Nah, W bobot untuk misalnya W1 per jumlah dari W, jumlah dari nilai W, itu mendapatkan bobot untuk W1. Nah, sebanyak kriterianya. Di sini alternatif itu ya opsinya pemain, kriterianya kita nantinya kriteria untuk kayak tinggi badan dan lain-lain. Ini nilainya X, simpelnya X. Di sini WP di sini simpel, hanya ada S dan V. S ini mengalihkan nilai X dengan W nya, bobotnya.
Nah, di sini ada sigma kalian nilai X pangkat W nya. Nah, sini misal X1 dipangkatkan dengan kriteria dari kriteria C1. X12 dipangkatkan dengan W2 dikalikan dengan X selanjutnya dipangkatkan dengan W selanjutnya sampai sebanyak kriteria. Kita di sini menggunakan 5 pemain nantinya, makanya hasilnya akan S-nya ada 5, 1 sampai 5. Nah, untuk mendapatkan V1 sampai V5, V1 di sini caranya S1 per banyak jumlah dari S keseluruhan. Nah, dari nilai V nanti akan didapatkan ranking pemain. V terbesar ya jadi ranking paling atas yang akan diikutsertakan. Nah, di sini konsepnya kita menggunakan AP dan WP. Kriterianya kita ambil pengalaman, bakat, skill, usia, berat badan, dan tinggi badan sesuai dengan konteksnya pemain bulu tangkis. Nah, datanya kita ambil dari pemain yang terdaftar. Ini bagaimana kita menggabungkan AHP dan WP. Pertama, dengan AHP kita bandingkan misal pengalaman dengan bakat nilainya berapa. Misal pengalaman bakat nilainya 4, maka sebaliknya untuk bakat ke pengalaman 1/4. Terus dilakukan normalisasi bobot tersebut kriterianya dengan cara nilai salah satu nilainya per jumlah kolom. Didapatkan normalisasinya. Terus setelah didapat normalisasinya, kita jumlah barisnya, per barisnya dijumlah. Nah, dari jumlah baris tersebut dibagi n dan didapatkan nanti eigen itu bobot. Dari AHP tadi kita mendapatkan bobotnya. Nah, setelah mendapatkan bobot, kita hitung dengan menggunakan WP. Ini kita menggunakan 2 kali pengujian. Pengujian pertama kita acak datanya, pemainnya, kita acak ambil 55. Untuk pengujian kedua kita acak nilai kriterianya. Jadi misal untuk yang pengujian kedua nih kita ambil 5 sampel, kita ubah nilai kriterianya. Terus kita ambil lagi 5 sampel lagi, kita ubah lagi nilai kriterianya. Nah, di sini hasil pengujian pertama. Dan grafiknya di sini juga ada pengujian kedua. Nah, kesimpulannya dengan metode ini sangat efektif ya, karena untuk mencari siapa yang diikutsertakan dalam kompetisi bulu tangkis nasional, kita bisa pembobotannya dengan menggunakan AHP. AHP ini juga harus konsisten nilainya, indeksnya. Nilai konsisten itu jika CI nya indeksnya kurang dari 0,1. Selanjutnya ketika kita dapat bobotnya, baru kita bisa menggunakan WP dengan perhitungannya. Terima kasih. Ini saya akan lanjut ke coding. Nah, ke coding sini pertama kita punya tabel kriteria, tabel pemain, dan hasil. Tabel pemain ini dan tabel kriteria didapat dari database biar mempermudahkan penggunaannya.
kemarin kita punya 12, kita ambil sampel 5 yang diwarnain ini, terus kriteria kita isi, sudah terisi segini, lalu kita proses. Nah di sini maka hasilnya kan pertama AHP, menggunakan AHP kita cari pengalaman. AHP ini untuk mencari bobot, jadi kita gunakan misal pengalaman dan bakat 4, maka di sini 1/4. Jika di sini 3, maka di sini 1/3 dan seterusnya. Kita jumlah, lalu kita lakukan proses normalisasi dengan cara misal 1/3, nah sama dengan ini. Usia dan bakat per 6 sama dengan usia bakat. Jadi dibagi jumlahnya, jumlah kolom. Nah, terus kita cari jumlah barisnya. Jumlah baris ini didapat dari jumlah keseluruhan dari per barisnya di sini. Lalu dilanjutkan ke kita dapatkan semua jumlah. Nah, baru kita cari eigenvektor normalisasinya dengan cara jumlah baris per 6. 6 di sini karena n banyaknya kriteria. Nah, eigen kita sekarang menghitung CI dan CR nya untuk tentuan konsistensinya. Pertama kita hitung AX ini dapat dari baris kali kolom, baris kali pengalaman kali ini tambah ini kali eigen yang bakat ini kali ini ditambah dan seterusnya, sigma penjumlahan. Dapatkan nilai AX. Setelah dapat nilai AX ini, kita tentukan lambda max. Lambda max dapat dari jumlah AX dibagi eigennya per banyaknya kriteria. Jadi pengalaman dibagi 0,3 tambah bakat dibagi ini tambah skill bagi ini tambah usia bagi eigennya dan seterusnya sampai tinggi badan dibagi ini per 6, maka hasilnya lambda maksimum. Nah, setelah kita dapat lambda max, kita bisa menghitung CI nya, indeksnya. Kita dengan cara menghitung CI di sini ada lambda max dikurangi n per n-1. Ini kita dapatkan CI nya. Lambda max dikurangi 6 per 5. RI ini random index, nilai random. Untuk mendapatkan CR adalah 0,159 ini dibagi RI, hasilnya CR. Jika CR kurang dari 1, maka data tersebut konsisten. Nah, kita lanjut ke web product. Web product di sini gunanya
pangkat pembobotannya. Nah, sini W1 W sampai W6 didapat dari eigen per jumlah eigen. Karena dibagi satu semua, maka nilainya sama. W1 sama dengan eigen 1 dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai S seperti yang tadi dengan sigma perkalian dengan cara S1 itu mendapatkan dari 5 pangkat W1, 4 pangkat W2, 3 pangkat W3 dan seterusnya. Nah, terus setelah dapatkan S, kita baru bisa mendapatkan V. Nilai V adalah V1 itu S1 per jumlah dari S nya, kita dapatin V nya. Nah, lalu kita ranking dengan kita sortir, didapatkan hasil seperti ini. V1 pemain pertama mendapatkan peringkat pertama, pemain ketiga peringkat kedua, peringkat ketiganya pemain 5 dan seterusnya. Di sini sekilas codingnya. Kita langsung ke prosesnya. Intinya pertama kita nampilkan semua kategori kita tampilkan. Setelah kita tampilkan, value nya juga kita isi sesuai database. Data 2 berarti kolom ketiga, karena di database ini kolom 1, kolom 0, 1, 2. Jadi di sini ini kita dapat kolom 2, data 2, kolom 3 data 2, indeksnya 2, 3 dan seterusnya. Read only ini disable agar tidak bisa diinputkan. Sini terus kita ke ini pemain. Kita juga tampilkan semua data. Ini datanya select from pemain. Kita ambil sampel 5, kita simpan di variabel sampel. Dengan pemain, jadi sini barisnya akan terlooping dari 0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, terus 11, 12 dan seterusnya, sehingga tampilannya akan seperti ini. Hasil looping tersebut. Nah, ini hasil looping untuk yang kriteria pengalaman 1, 2, 3, 4, 5, bakat 1, 2, 3, 4. Yang lain read only 1, 2, 3. Lanjut ke proses. Ketika diproses, apa yang dilakukan? Kita simpan inputannya. Pengalaman 1 disimpan ke variabel, bakat juga kita simpan semua, berat badan kita simpan. Nah, kita tambahkan variabel baru A1, A0 sampai seterusnya untuk nilai yang di bagian sini. Nah, yang di bagian situ format agar dibulatkan 3 digit di belakang koma. Nah, setelah proses itu kita juga harus ngupdate nilai kategori agar ketika kita ngeran lagi mudah, mempermudahkan kita.
Di sini jumlah dari kriteria. Nah, di sini jumlahnya yang bagian sini. Nah, di sini normalisasinya 1 per jumlah kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Bakat juga begitu. Setelah didapatkan normalisasinya, nah ini jumlah baris yang bagian sini, jumlah baris, variabel jumlah baris, terus eigennya kita dapat dari jumlah baris per 6. Nah ini, nah, untuk mendapat AX seperti tadi, nilai per kali eigen plus nilai selanjutnya, yang sini variabelnya pengalaman dan kali eigen, seterusnya kita dapat AX dan nilai rata-rata lambda sama seperti tadi. Terus kita format sama 3 digit sehingga kita dapat lambda maksnya. Ini untuk yang CI, sini untuk yang CR nya. Nah, ini perhitungan lambda ini, semua lambda dikeluarkan. Nah, rata-rata dari lambda ini plus lambdanya, nilai dari lambda semua dibagi 6. Nah, untuk mendapatkan nilai W eigen tadi per total eigen, untuk mendapatkan W bobot untuk WP nya nanti. Nah, yang terakhir ini untuk mendapatkan S, kita ambil semua nilai pemain tadi, yang pemain ini kita ambil semua nilainya, pemain 1, 1, 1, 2, terus ke array sini. Nah, kita untuk menyimpan nilai S kita bikin array juga biar mempermudahkan. S kali po ini pangkat pemain dipangkatkan dengan W nilainya, dapatkan S nya. Setelah itu kita total, ini S1 dijumlah, S2 dijumlah, S3 dan seterusnya dijumlah, dapat totalnya. Nah, untuk nilai V nya sama, kita bikin array, jadi V0 sama dengan S0 per total. Ini habis itu kita disini tanya tampilan saja, tampilan semua, untuk tampilan semua. Nah, tapi yang membedakan di sini ada proses terakhir, rankingan tidak butuh logika baru. Di sini PHP sendiri sudah punya logika sortir array dengan cara array sort, sehingga for each nya dia akan tersortir tanpa menghilangkan indeksnya, sehingga di sini ketika dia disortir nilainya, di situ dia milik V1, tetap milik V1. Di sini 132 tetap punya V2 dan seterusnya. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.